Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya sayangi siswa-siswi SMP Tahfidzul Quran Hidayatul Muhtadin, khususnya kelas 9. Pada kesempatan ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita memasuki bab ke-6 pertemuan kedua, yaitu bab tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Ya, masih ingat ada berapa teori? Ya, ada 4 teori. Yang pertama teori Mekah, ya, teori Mekah, teori Gujarat, ya, teori Persia, dan teori Cina. Nah, ada 4 itu. Selanjutnya juga kita akan membahas, pertemuan 2 ini kita akan bahas tentang cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Sebelumnya saya ingin bertanya, kemarin saya memberikan tantangan siapa yang sudah bisa hafal 9 Wali Songo dengan cepat dan mudah. Nah, ada yang bisa? Nah, belum. Kalau belum tidak apa-apa, nanti saya akan berikan suatu rumus yang saya yakin sangat jitu dan sangat mudah dipahami untuk menghafalkan 9 Wali Songo di Nusantara. Namun sebelumnya, mari kita saksikan beberapa tayangan, nah, bukan tayangan, yaitu beberapa gambar. Kita perhatikan gambar tentang fakta-fakta unik di dunia ini tentang agama Islam. Yang pertama, nah, silakan diperhatikan. Ada 8 agama terbesar di dunia pada tahun 2002. Yang pertama ada agama Kristen, yang kedua Islam, Hindu, Buddha, ada Yahudi dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan survei, pemeluk agama dunia terbanyak pada saat ini adalah Kristen dengan jumlah total 2,38 miliar. Penduduk Islam penduduk beragama kedua yaitu adalah Islam 1,91 dan Hindu yang peringkat ketiga 1,16. Peringkatnya sangat jauh sekali. Nah, namun beberapa prediksi, nah ini sumbernya dari inews.id. Beberapa prediksi dari beberapa ahli, nah ini ya, ahli geografi, ahli demografi menyebutkan adanya peningkatan pesat agama Islam di dunia dari tahun 2010 sampai perkiraan sampai sekarang ya, bahkan diperkirakan pada tahun 2050, nah Islam itu akan menjadi agama mayoritas dunia. Nah, populasinya diperkirakan pada tahun 2050 Kristen itu akan 2,9, meningkat sedikit, sedangkan Islam itu akan dipeluk oleh 2,7 miliar. Nah, ini pada tahun 2050, artinya tinggal selisih sedikit sekali, selisih 200 juta. Selisih 200 juta. Ini tahun 2050. Artinya ada kemungkinan Islam itu akan menjadi agama mayoritas di dunia. Ya. Dan dari mana? Mengapa Islam itu begitu pesat? Ternyata diprediksikan agnostik atau ateis. Nah, orang yang ateis diprediksikan pada tahun 2050 97% akan masuk Islam. Nah, alhamdulillah luar biasa. Mereka-mereka yang tidak meyakini Tuhan mendapatkan hidayah dengan masuk ke Islam. Selanjutnya, ya, dari beberapa negara Islam tadi di dunia, ternyata Indonesia adalah yang terbanyak. Nah, ini ya, 230 juta jiwa. Bawahnya ada Pakistan dan India. Kemudian selanjutnya fakta menarik juga. Nah,
Islam di Indonesia. Kenapa Islam di Indonesia itu banyak? Ya karena Islam di Indonesia itu mayoritas. Ada 87% atau 200 juta, 207 lebih juta jiwa penduduk Muslim di Indonesia. Selanjutnya, Islam di Nusantara ini sangat unik sekali. Karena kita, coba ya, kita perhatikan ada masjid yang unik. Ini, ya ini namanya Masjid Sunan Kudus yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Masjid tapi ada menara seperti Menara Pura. Menarik sekali. Sudah pernah ke sana? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Kemudian Islam di Nusantara juga sangat unik sekali. Nah ini, atau ini. Nah, ini adalah warisan budaya Indonesia yang sudah diakui dunia, yang diakui sebagai cultural heritage. Warisan budaya dunia, cultural heritage. Ini adalah wayang sadat, ini adalah sering digunakan sebagai pengajian atau dakwah di Nusantara. Unik sekali. Dan selanjutnya adalah ini. Nah, ini. Islam di Nusantara juga punya ciri khas dengan ini. Apa itu? Ya, ketupat. Unik sekali. Nah, kemudian kenapa begitu unik? Karena ada tokoh-tokoh yang membawanya. Pasti ada yang mengaruhi. Ada asap karena ada api. Adanya budaya seperti ini pasti ada yang membudayakan. Siapakah yang mengawalinya? Nah, ini. Wali Songo. Ya. Hafal semuanya? Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menghafalnya. Namun meskipun di Nusantara, di Indonesia ini agama berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Kita galang persatuan Indonesia. Mari saling menghormati dan menghargai. Baik, sekarang silakan dibuka buku pelajarannya. Diskusikan dengan beberapa kelompok tentang cara-cara dakwah di Nusantara. Nanti setelah diskusi kelompok, saya harap ada yang maju mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil rumusan dari musyawarah itu. Dari musyawarah kelompok itu ya. Kemudian nanti setelah itu boleh yang lain bertanya atau menanggapi. Baik, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Baik, nah, silakan berdiskusi ya. Kelompok pertama silakan. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah presentasi. Dan sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 6 ya, untuk presentasi saya persilahkan. Ya, luar biasa sekali, kita kasih tepuk tangan. Dari beberapa yang presentasi tadi, kita ambil kesimpulan bahwa cara-cara dakwah di Nusantara ada berapa macam? Ya, ada 5 macam. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, dengan cara perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, sosial. Dan yang kelima adalah kesenian. Ya, kesenian. Maka tidak heran kalau tadi ada masjid-masjid yang mengandung seni, arsitektur. Dan sampai sekarang seni itu masih terasa. Seni dari pembawa Islam di abad-abad awal itu, abad ke-7 itu tadi, itu masih terasa sampai sekarang. Nah, contoh, ada lagu Lir-Ilir ya. Baik, hafal ya. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Itu adalah lagu warisan dari Sunan Kalijogo yang mengisahkan tentang dakwah Islam di Nusantara. Lir-ilir, tandure wo sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar, dan seterusnya. Pada pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas yang mudah sekali ya, yaitu adalah menghafalkan lagu Lir-Ilir. Maju ke depan. Nanti akan saya siapkan beberapa alat-alatnya supaya nanti bisa lebih bagus, dan yang bagus nanti akan saya upload di YouTube. Nah, supaya channel sekolah kita semakin bisa menampilkan karya-karya siswanya. Kemudian sesuai dengan janji saya, nah, tadi saya akan memberikan suatu rumus bagaimana kita bisa menghafalkan 9 wali dengan mudah. Yaitu dengan rumus Agus naik kuda kamu lagi. Nah, apa itu Pak? Agus
Ini namanya metode jembatan keledai. Ya, Agus naik kuda kamu lagi. Dari sini, nah kamu bisa menemukan Agus itu siapa sih? A. Ampel. Gus, Gunung Jati. Nah, Gunung Jati Syarif. Nah, Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah itu adalah Bonang. Ik, Gresik. Ku, Kudus. Da, Derajat. K, Kalijaga. Nah, Kalijaga. Mu, Muria. Lah. Yang terakhir adalah Giri. Nah, baik, itu adalah rumus yang saya berikan. Dan jangan lupa belajar. Selanjutnya saya juga silahkan dipelajari. Saya beri waktu 5 menit dipelajari. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tes. Nah, tes atau kuis. Tes berupa formatif. Nah, tes formatif itu apa? Tes yang berkaitan dengan ujian hari ini. Dengan materi hari ini. Baik, itu saja. Silahkan, selamat belajar. Sudah saya koreksi hasil ujian kalian. Nah ya, hasil ujian kalian ini adalah tes pengetahuan. Kemudian untuk tes keterampilan pada pertemuan selanjutnya saya harapkan bisa menyanyikan lagu Lir-Ilir. Dan adapun tes penilaian secara sikap itu adalah menjadi rahasia saya. Baik, itu saja pertemuan dari saya, kurang lebih mohon maaf ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.